Dari 7 miliar manusia yang pernah hidup di bumi, hanya segelintir yang benar-benar mengubah arah peradaban. Ini 7 di antaranya. Alexander III. Alexander ketiga lahir 356 sebelum Masehi di Makedonia. Dibesarkan oleh ayah yang militeristik dan guru bernama Aristoteles. Kombinasi yang nggak main-main. Karakternya sederhana, ambisius, berani, dan nggak kenal takut. Dia bukan tipe pemimpin yang nyuruh dari belakang. Dia selalu di garis depan sampai tubuhnya penuh luka. Dalam 13 tahun, dia menaklukkan Persia, Mesir, Asia Tengah, sampai India. 5 juta kilometer persegi. Di Gaugamela, pasukannya yang lebih kecil menghancurkan Persia hanya dengan memecah formasi musuh dari tengah. Mati di Babylon usia 32 tahun. Bahasa Yunani jadi lingua franca dari Mediterania sampai India. Kota-kotanya jadi pusat ilmu pengetahuan selama berabad-abad. Genghis Khan. Genghis Khan lahir sekitar tahun 1162 di stepa Mongolia. Ayahnya dibunuh musuh waktu dia masih kecil, klannya meninggalkan dia, dan dia pernah hidup nyaris tanpa apa-apa di padang dingin. Dari titik paling bawah itulah dia membangun semuanya. Genghis Khan terbentuk oleh penderitaan, paranoid terhadap pengkhianatan, tapi luar biasa pragmatis. Sistem meritokrasi dalam pasukannya jauh lebih maju dari kebanyakan kerajaan di eranya. Kekejamannya adalah instrumen kebijakan yang disengaja. Kota yang menyerah dibiarkan hidup. Kota yang melawan dihapus dari peta. Nishapur, Merv, Urgench dihancurkan total. Populasi Asia Tengah butuh berabad-abad untuk pulih. Genghis Khan mati tahun 1227. Kekaisaran yang dia bangun menjadi kekaisaran darat terbesar dalam sejarah manusia. Ironisnya, jaringan perdagangan yang dia bangun setelah kehancuran justru mempercepat pertukaran budaya antara timur dan barat. Julius Caesar. Gaius Julius Caesar lahir tahun 100 sebelum Masehi dari keluarga bangsawan Roma yang nggak terlalu kaya. Waktu muda dia diculik bajak laut, setelah ditebus, dia balik lagi buat nangkap dan menyalibkan mereka semua. Karakternya udah kelihatan dari sana. Caesar punya kombinasi langka, cerdas secara politik sekaligus militer, karismatik di forum, adaptif di medan perang, tapi ambisinya nggak punya batas dan itu yang akhirnya membunuh dia. Penaklukan Galia antara 58 sampai 50 sebelum Masehi adalah salah satu kampanye paling brutal dalam sejarah Romawi. Sekitar 1 juta orang terbunuh, 1 juta lagi diperbudak. Setelah menyeberangi sungai Rubicon, dia mengubah Republik Romawi menjadi sesuatu yang belum punya nama waktu itu. Caesar dibunuh 15 Maret 44 sebelum Masehi, 23 tusukan, tapi kematiannya justru mempercepat runtuhnya republik yang ingin diselamatkan para pembunuhnya. Namanya Caesar kemudian jadi gelar. Kaisar di Jerman, Tsar di Rusia, keduanya lahir dari nama yang sama, Napoleon Bonaparte. Napoleon lahir tahun 1769 di Korsika, pulau yang baru saja diserahkan ke Prancis. Jadi dia hampir bukan orang Prancis. Di sekolah militer dia dicemooh. Dari situlah lahir obsesinya untuk membuktikan diri. Tidur hanya 4 jam semalam, membaca peta medan perang seperti orang lain baca novel. Visioner di bidang hukum dan administrasi, tapi nggak bisa menerima batas, baik batas wilayah maupun kemampuan dirinya sendiri. Dalam 15 tahun, dia menaklukkan sebagian besar Eropa. Pertempuran Austerlitz tahun 1805 dianggap karya taktis militer terbaik sepanjang sejarah, tapi ide-ide revolusi Prancis yang dia sebarkan lewat ujung pedang justru memicu nasionalisme yang berbalik melawan dia. Napoleon dikalahkan di Waterloo tahun 1815 dan mati di pengasingan tahun 1821. Tapi Code Napoleon masih jadi dasar sistem hukum di puluhan negara, dan konsep negara bangsa modern yang kita kenal sekarang sebagian besar terbentuk sebagai reaksi terhadap apa yang dia lakukan. Karl Marx. Karl Marx lahir tahun 1818 di Trier, Prusia. Hidupnya dihabiskan di perpustakaan dan meja tulis, bukan di medan perang. Tapi tulisan-tulisannya mengubah dunia lebih dalam dari hampir semua jenderal atau raja yang pernah ada. Dia keras kepala, miskin, susah rukun dengan orang lain. Tapi secara intelektual, dia tajam dan sistematis. Dia melihat sejarah bukan sebagai kisah raja dan perang, tapi sebagai pertarungan antar kelas yang memperebutkan sumber daya. Manifesto komunis yang dia tulis tahun 1848 cuma 23 halaman, tapi ide-idenya kemudian diambil oleh Lenin di Rusia, Mao di Tiongkok, Castro di Kuba. Total populasi yang pernah hidup di bawah sistem yang mengklaim terinspirasi Marx mencapai lebih dari separuh umat manusia di abad ke-20. Marx mati tahun 1883 dalam kemiskinan di London. Pemakamannya cuma dihadiri 11 orang, tapi ideologi dari penanya memicu revolusi, perang saudara, dan perang dingin yang membentuk abad ke-20 secara keseluruhan. Adolf Hitler. Hitler lahir 1889 di Austria. Impiannya jadi pelukis ditolak 2 kali. Perang Dunia I jadi satu-satunya tempat dia merasa punya tujuan, bukan ahli strategi militer. Justru sering mengabaikan jenderal-jenderalnya. Tapi sebagai manipulator massa, dia luar biasa. Jerman yang terhina perjanjian Versailles adalah tanah subur yang sempurna untuknya. Holocaust membunuh 6 juta Yahudi plus jutaan lainnya. Secara metodis menggunakan birokrasi dan kereta api. Perang Dunia Kedua menelan 70-85 juta jiwa. Bunuh diri di Berlin April 1945. Warisannya
gagasannya melahirkan HAM universal, pengadilan Nuremberg, dan negara Israel. Semua hal yang justru bertolak belakang dengan apa yang dia perjuangkan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad lahir 570 Masehi di Mekah sebagai yatim piatu. Ayah meninggal sebelum dia lahir, ibu mati saat dia 6 tahun. Dikenal sebagai Al-Amin, yang dapat dipercaya bukan karena kekuasaan, tapi karena integritas yang konsisten sejak muda. Dalam 23 tahun, ajaran yang dia bawa menyatukan suku-suku Arab yang terus berperang jadi satu komunitas. Setelah wafat 632 Masehi, Islam menyebar dari Spanyol sampai India hanya dalam 1 abad. Peradaban Islam di era keemasan jadi pusat dunia untuk matematika, astronomi, dan kedokteran. Hari ini 1,9 miliar orang mengikuti ajarannya, warisan yang nggak tertandingi oleh tokoh manapun dalam daftar ini. Dan itulah 7 tokoh yang sangat berpengaruh di dunia. Kalau kamu suka gaya konten kayak gini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.